Punya permainan unik, Arsenal resmi tambah kontrak Jorginho. Arsenal resmi mengumumkan telah memperpanjang kontrak Jorginho selama setahun. Yang mana sejatinya, kontrak pesepak bola berusia 32 tahun ini sesungguhnya habis pada bulan Juni nanti. Jorginho sendiri kemudian center dihubungkan dengan kepulangan ke Italia, di mana Juventus dilaporkan tertarik mendapatkan jasanya. Namun pada akhirnya, Arsenal berhasil meyakinkan Jorginho untuk bertahan. Pemain berdarah Brasil itu sendiri telah membuat total 50 penampilan sejak digaet dari Chelsea pada Januari tahun lalu. Jorginho sendiri mengaku tidak sulit dalam memutuskan bertahan di London Utara, di mana mantan penggawa Napoli itu merasa dibutuhkan. Sementara dari Mikel Arteta, ia menyebut Jorginho sebagai pemain yang bisa menjadi panutan bagi timnya. Menurut Mikel Arteta, pemain bola kelahiran Brazil itu juga dinilai bisa mengangkat performa pemain lainnya. Deretan calon pengganti Ramsdale. Keputusan Arteta untuk menyetujui peminjaman David Raya menandakan awal dari akhir bagi Ramsdale di Emirates Stadium. Setelah dengan cepat merebut posisi pemain berusia 25 tahun itu, Raya kini menjadi pemain nomor 1 di klub dan akan mengakhiri musim pertamanya di London Utara, yakni sebagai pemenang penghargaan sarung tangan emas Premier League. Ramsdale sendiri akan diberikan kesempatan untuk pindah saat jendela transfer dibuka kembali. Sementara itu, di antara para pesaing untuk menggantikan Ramsdale di skuad adalah Jason Steele dari Brighton, yang kemampuannya dalam penguasaan bola menandai dirinya sebagai pemain yang cocok untuk Arsenal. Selain itu, The Gunners adalah salah satu dari sejumlah klub yang telah mengintai kiper Ajax Dian Ramaj. Dan yang paling menarik, Arteta dikatakan telah mendaftarkan ketertarikan pada mantan rekan timnya di Arsenal, Wojciech Szczesny. Pemain asal Polandia ini pun sesuai dengan kriteria yang dicari oleh The Gunners karena statusnya sebagai pemain home ground berkat pengalaman sebelumnya di Emirates Stadium. Ex-kiper Arsenal kritik kebiasaan Bukayo Saka. Bukayo Saka adalah pemain yang paling banyak dilanggar di Premier League. Meski demikian, mantan kiper Arsenal David Seaman meminta Bukayo Saka berhenti untuk akting pura-pura kesakitan. Menurut dia, sikap seperti itu tidak layak untuk terus ditunjukkan. Bukannya tak peduli dengan statistik tersebut, namun apa yang dilakukan Bukayo Saka dengan akting kesakitan cukup mengganggunya. Mantan kiper timnas Inggris itu sejatinya tak cuma mengarahkan kritik kepada Bukayo Saka. Dia melihat saat ini para pemain banyak yang menggunakan cara tersebut. Yang lebih menyebalkan lagi menurut Seaman, ketika pertandingan diberhentikan dan tim medis masuk ke lapangan, bahkan pemain tersebut langsung berdiri dan siap bermain lagi. Segala cara yang dilakukan itu menurut Seaman adalah sebuah pelanggaran. Hal itu tak boleh terus terjadi dalam pertandingan karena akan mengganggu. Manchester United dihadapkan cedera ganda jelang jamu Arsenal. Manchester United mendapatkan tambahan cedera ganda menjelang pertandingan mereka dengan Arsenal akhir pekan ini. Padahal Lisandro Martinez dan Marcus Rashford kembali berlatih. Diketahui bek Martinez hanya bermain 11 kali musim ini, dalam musim yang dilanda cedera dan belum tampil sejak bermain imbang dengan Brentford pada bulan Maret lalu karena masalah terbarunya yakni cedera betis. Rashford sementara itu telah absen sejak semifinal Piala FA melawan Coventry City setelah terpaksa keluar lapangan karena cedera dan melewatkan 3 pertandingan terakhir Liga Premier. Namun pihak klub kini telah mengkonfirmasi bahwa keduanya kembali berlatih tim menjelang pertandingan untuk meningkatkan kemungkinan mereka kembali beraksi melawan The Gunners pada hari Minggu. Namun demikian, Bruno Fernandes tidak disebutkan. Pemain yang melewatkan kekalahan 4-0 dari Crystal Palace pada Senin malam karena cedera. Selain itu, Scott McTominay, Harry Maguire, Rafael Varane, Luke Shaw, Anthony Martial dan Victor Lindelof juga masih diragukan untuk bisa tampil. Jika benar kondisi setan merah dalam keadaan tidak sempurna, tentu ini menjadi celah bagi The Gunners untuk makin mendekatkan diri dengan trofi juara. 4 bintang Arsenal masuk nominasi penghargaan akhir musim Premier League.
The Gunners saat ini berada di puncak klasemen Liga dengan 83 poin dari 36 pertandingan yang dimainkan. Upaya Arsenal sepanjang musim ini pun telah diakui dengan 4 nominasi Liga Premier. William Saliba dan Bukayo Saka telah bersaing untuk mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik tahun ini. Saliba sendiri menjalani musim yang luar biasa, dan dia adalah satu-satunya pemain outfield bersama dengan Max Kilman dari Wolverhampton Wanderers yang bermain setiap menit selama 36 pertandingan. Pemain Prancis ini telah membantu The Gunners mencatatkan 17 clean sheet, lebih banyak dari back lainnya musim ini. Saliba sangat brilian dengan kemampuan bermain bolanya. Dia telah menyelesaikan 93% umpannya dan membuat 5,8 pemulihan per pertandingan liga. Sementara itu Saka mendapatkan penampilan terbaiknya dalam mencetak gol untuk The Gunners. Dia telah mencatatkan 16 gol dan 9 assist dari 34 penampilan liga. Pemain asal Inggris ini telah menjadi katalisator utama di balik perburuan gelar klub. Dan cukup mengejutkan bahwa ia belum masuk nominasi penghargaan pemain terbaik tahun ini. Sementara itu Declan Rice dan Martin Odegaard telah menerima nominasi pemain terbaik Liga Premier bersama dengan 6 kandidat lainnya, termasuk Erling Braut Haaland dari Manchester City. Jika Arsenal ingin memenangkan Liga Premier, Odegaard pun harus menjadi favorit untuk penghargaan tersebut. Pasalnya Haaland atau Phil Foden lebih berpeluang memenanginya jika Manchester City mempertahankan gelar juara. Arsenal sudah merencanakan parade trofi. The Gunners saat ini mengikuti jalur yang sama saat terakhir kali mereka memenangkan Liga dan akan melakukannya lagi jika mereka berhasil dalam upaya untuk mengakhiri puasa gelar selama 20 tahun. Gelar dapat ditentukan pada hari terakhir musim jika Arsenal mengamankan kemenangan melawan Manchester United pada hari Minggu dan Manchester City meraih poin maksimal melawan Fulham dan Spurs. Menariknya seperti yang dibagikan oleh The Athletic, sebuah email yang dikirim ke penduduk dari Asisten Direktur Perlindungan Sipil Dewan Islington berbunyi, "Saya menulis kepada Anda untuk memberitahu Anda tentang kemungkinan parade klub sepak bola Arsenal pada hari Senin 20 Mei, yakni pukul 17.00. Jika klub sepak bola Arsenal berhasil menjuara Liga Inggris, akan diadakan parade bus. Itu akan dimulai dan berakhir di Emirates Stadium melalui balai kota di Upper Street, Islington. Parade akan kembali ke stadion pada pukul 19.00 dan skuad Arsenal akan tampil singkat di podium di atas toko klub hingga pukul 20.00 saat perayaan dijadwalkan berakhir." Dua bintang Arsenal diakui miliki musim luar biasa. Mantan bintang Inggris Teddy Sheringham memuji Declan Rice karena memenuhi ekspektasi di Emirates Stadium dan membantu para pemain di sekitarnya untuk tampil lebih baik. Selain itu, pasukan Mikel Arteta mendapatkan manfaat dari kehadirannya di skuad mereka, dan dia membuat hidup Martin Odegaard dan Kai Havertz lebih mudah. Dia telah mencetak beberapa gol yang sangat penting untuk tim asuhan Mikel Arteta. Diakui Teddy, Rice memang salah satu rekrutan terbaik musim ini. Arsenal sendiri telah menerima 2 nominasi pemain terbaik musim ini setelah kampanye Liga Premier mereka yang mengesankan. Hal ini membawa Declan Rice dan Martin Odegaard masuk nominasi Player of the Season Award.